Halo Sobat SAR, izin memperkenalkan diri, nama Fadil Adinja Joharta dari Intansi Basarnas, UPT KPP Kelas A, Surabaya. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku selama ikut pembelajaran tentang pembuatan podcast, kesiapsiagaan bela negara, dan juga rencana aksi bela negara. Jujur, pengalaman ini itu benar-benar membuat wawasan aku dan bikin aku tentang peran kita sebagai generasi muda buat bangsa dan negara. Pertama, kita belajar tentang membuatkan podcast. Wah, ini tuh pengalaman yang super seru. Awalnya aku kira bikin podcast itu gampang, tinggal ngomong doang, tapi ternyata prosesnya panjang banget. Mulai dari nyari ide, bikin konsep, nyusun naskah, sampai akhirnya rekaman dan mengedit. Di situ aku belajar bagaimana caranya menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik, nggak membosankan, dan bisa sampai ke pendengar dengan baik. Podcast juga ngajarin aku buat kerja sama tim, saling berbagi peran. Ada yang jadi host, ada yang bagian editing, ada juga yang nyiapin materi. Jadi benar-benar kerasa banget kebersamaan dan kekompakan tim. Setelah itu, kita juga belajar tentang kesiapsiagaan bela negara. Kalau dengar kata bela negara, biasanya yang kebayang tuh tentara, senjata perang. Padahal sebenarnya lebih luas daripada itu. Bela negara itu bisa dilakukan siapa saja, bahkan dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Contohnya, disiplin waktu, peduli sama lingkungan, berpartisipasi di kegiatan sosial, sampai menjaga nama baik bangsa di media sosial. Nah, kesiapsiagaan itu penting banget, karena negara kita pasti punya banyak tentang baik dari dalam maupun luar. Jadi aku merasa materi ini bikin aku lebih sadar kalau sebagai generasi muda kita punya tanggung jawab buat siap kapanpun, dalam kondisi apapun untuk ikut berkontribusi. Nggak harus jadi tentara dulu, tapi bisa lewat hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan. Terus yang terakhir tentang rencana aksi bela negara. Nah, bagian ini menurut aku yang paling ngebuat aku mikir panjang, karena kita gak cuma belajar teorinya tapi juga ditantang buat bikin aksi nyata. Aku belajar kalau cinta tanah air itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus ditunjukkan lewat tindakan. Misalnya menjaga kerukunan di lingkungan, berani menyuarakan hal-hal positif lewat media sosial, aktif di kegiatan sekolah atau organisasi, dan juga punya semangat rela berkorban untuk kepentingan bersama. Dengan bikin rencana aksi ini, aku jadi punya gambaran konkret langkah apa aja yang harus bisa aku lakuin buat jadi bagian dari bela negara. Dan ternyata walaupun sederhana, kalau konsisten dampaknya bisa besar banget buat masyarakat sekitar. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kali ini bukan cuma nambah ilmu, tetapi juga bikin aku makin semangat untuk berkarya, sekaligus cinta tanah air. Podcast ngasih aku kreativitas, materi bela negara bikin aku lebih peduli, dan rencana aksi bikin aku lebih termotivasi buat bergerak nyata. Semoga kegiatan kayak gini terus diadakan biar kita semua bisa jadi generasi yang gak cuma kreatif tapi juga punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Oke teman-teman, sekalian sharing dari aku. Jangan lupa terus semangat berkarya dan tetap cinta Indonesia. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Salam Quick Action, we are family.